Bagaimana jadinya jika seorang dokter residence mengeksploitasi kepercayaan pasiennya yang tengah merawat ayah yang kritis? Maria, seorang wanita yang mendonorkan darahnya untuk ayahnya, menyadari bahwa ia telah menjadi korban pelecehan medis setelah menemukan bukti rekaman yang menunjukkan tindakan tidak profesional oleh Dr. Arif. Dengan dukungan sahabatnya, Dina, Maria akhirnya menuntut keadilan, membawa Dr. Arif ke pengadilan, dan berhasil memperoleh keputusan yang membuktikan kesalahannya, serta menemukan kembali kekuatan dalam dirinya untuk melangkah maju. Maria berjalan dengan langkah terburu-buru menuju ruang perawatan rumah sakit. Pikirannya dipenuhi kecemasan yang tak terucapkan. Usianya baru 25 tahun, namun beban yang ia tanggung rasanya jauh lebih berat dari usianya yang muda. Sejak beberapa tahun terakhir, hidupnya dipenuhi dengan rutinitas yang berat. Bekerja paruh waktu sebagai asisten di sebuah klinik gigi, menjaga ayahnya yang sakit parah, dan berusaha melanjutkan kuliah di universitas terdekat. Maria adalah sosok yang sangat bertanggung jawab, selalu berusaha menjadi penopang bagi ayahnya, Bapak Hadi, yang sejak 10 tahun lalu menderita penyakit jantung kronis. Sakitnya yang kian parah membuatnya harus dirawat intensif di rumah sakit. Maria tak pernah membayangkan bahwa kehidupan yang ia jalani, sederhana namun penuh kasih sayang, akan segera diguncang oleh situasi yang bahkan tak bisa ia prediksi. Ayahnya, satu-satunya anggota keluarga yang ia punya, kini terbaring lemah dalam keadaan koma. Bapak Hadi adalah pria yang keras kepala, namun penuh cinta. Ia adalah sosok yang selalu mengajarkan Maria untuk tidak pernah menyerah meski hidup seringkali terasa tidak adil. Namun kini, tubuh pria yang dulu gagah itu terkulai lemah, dan Maria merasa seperti kehilangan segala-galanya. Langkah Maria terhenti sejenak saat ia memasuki ruang rumah sakit yang sunyi. Udara di sini terasa dingin dan steril, berbeda jauh dengan hangatnya rumah mereka dulu. Semua benda di ruangan itu tampak tak bernyawa. Bapak Hadi terbaring di tempat tidur rumah sakit dengan segala macam alat medis yang terpasang di tubuhnya. Mesin detak jantung berbunyi monoton, dan Maria hanya bisa memandanginya dengan hati yang hancur. Ia mengangkat tangan dan menyentuh wajah ayahnya, mencoba mengingatkan dirinya tentang sosok pria yang dulu penuh semangat. "Ayah, jangan tinggalkan aku. Aku belum siap," bisiknya. Air matanya mulai jatuh tanpa bisa ia tahan. Maria adalah gadis yang sangat penyayang dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk orang tuanya. Sejak ibunya meninggal beberapa tahun lalu karena kecelakaan, Maria menjadi satu-satunya sumber kekuatan bagi ayahnya. Kehilangan ibunya membuatnya semakin terikat pada Bapak Hadi. Ia merawat ayahnya meski dalam kesulitan ekonomi yang mendera. Namun, melihat kondisi ayah yang semakin menurun, Maria merasa tak berdaya. Tiba-tiba, pintu ruang perawatan terbuka dengan suara berderak pelan, dan seorang dokter muda memasuki ruangan. Dr. Arif, dengan jas putih yang sedikit kusut dan rambut yang tertata rapi, melangkah masuk dengan langkah cepat. Ia adalah dokter residence yang baru 2 bulan ini bergabung di rumah sakit tersebut. Dr. Arif memiliki ambisi besar untuk menjadi dokter spesialis yang terkenal, dan rumah sakit ini adalah tempat untuk mencapai tujuan tersebut. Dr. Arif dikenal sebagai sosok yang serius dan terkadang terlalu fokus pada karirnya. Ia belum menikah dan kehidupannya lebih banyak dihabiskan di rumah sakit daripada bersama keluarga atau teman-teman. Meski begitu, ia dihormati oleh rekan-rekannya karena keterampilan medisnya yang tajam. Meski terkadang sikapnya terasa kaku dan kurang berempati, Maria menoleh ke arahnya
berusaha menyembunyikan kekhawatirannya. "Dokter, bagaimana keadaan ayah saya? Apa ada harapan?" tanyanya dengan suara pelan, berusaha menjaga harapan di tengah ketidakpastian. Dokter Arif yang sedang memeriksa monitor medis Bapak Hadi mengangkat wajahnya dan menatap Maria dengan ekspresi serius. "Kondisi ayah Anda sangat kritis. Dia membutuhkan darah segar untuk bertahan hidup. Saya takut jika kita tidak segera melakukannya, kondisinya bisa memburuk dengan cepat." Maria merasakan dadanya sesak. "Tapi darah, saya tidak tahu apakah saya bisa mendonorkan darah saya. Saya takut." Dokter Arif menatapnya dengan lembut. "Maria, ini prosedur yang umum dilakukan dalam kasus-kasus seperti ini. Saya akan memantau semuanya dengan hati-hati. Anda hanya perlu memberikan sedikit darah untuk membantu ayah Anda bertahan. Kita akan beri Anda anestesi lokal, jadi Anda tidak akan merasa sakit." Maria memandang Dokter Arif dengan ragu, namun ada kepercayaan yang sulit diungkapkan. Meskipun ia belum terlalu mengenal Dokter Arif, ia merasakan adanya ketenangan dalam cara berbicaranya. Mungkin itu yang dibutuhkan Maria sekarang, seorang yang bisa memberinya rasa aman di tengah kekacauan ini. "Apa yang harus saya lakukan, dokter?" Maria bertanya, matanya memerah dan tubuhnya gemetar. Di balik keteguhannya ada kekhawatiran yang mendalam. Ia tahu jika ia tidak membantu, ayahnya mungkin tidak akan bertahan. "Terima kasih sudah setuju, Maria," kata Dokter Arif, menatapnya dengan serius. "Saya akan memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Anda tidak perlu khawatir." Maria merasa hatinya terombang-ambing. Ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk membantu ayahnya. Namun perasaan takut itu terus membayangi. Dengan napas yang berat, Maria mengangguk pelan. "Baiklah, saya akan melakukannya." Setelah beberapa saat, Dokter Arif meminta perawat untuk menyiapkan ruang kecil untuk prosedur tersebut. Maria merasa sangat tertekan. Hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia duduk di kursi, berusaha menenangkan dirinya. Wajah ayahnya yang terbaring tak berdaya terus terbayang dalam pikirannya. Dia harus melakukan ini untuk ayahnya. Namun ada sesuatu yang terasa tidak biasa, sesuatu yang mengganjal di hatinya. "Saya akan memulai prosedurnya, Maria. Cobalah untuk tenang," kata Dokter Arif, mencoba menenangkan Maria. Ia tampak sangat profesional, namun Maria merasakan ketegangan dalam setiap gerakan yang ia lakukan. Maria merebahkan tubuhnya di meja medis, matanya terasa berat dan mulai mengabur. Setelah disuntikan anestesi lokal, tubuhnya terasa ringan dan pikirannya semakin kabur. Dalam keadaan hampir tertidur, Maria mendengar suara Dokter Arif yang masih berbicara. Namun kata-katanya terdengar samar. Sesuatu dalam dirinya memberontak, tapi ia sudah terlalu lelah untuk bertanya lebih jauh. Dengan kesadaran yang hampir hilang sepenuhnya, Maria tertidur. Tanpa ia tahu, di balik prosedur yang dijanjikan untuk menyelamatkan ayahnya, ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang sedang terjadi. Maria terbangun di ruang pemulihan rumah sakit dengan perasaan yang mengambang. Kepalanya terasa berat dan tubuhnya lemah, seperti terjaga dari mimpi yang gelap. Suara mesin yang berdering serta aroma antiseptik yang kuat menyadarkannya bahwa ia berada di tempat yang tidak biasa. Cahaya lampu neon yang terang membuat matanya sulit terbuka sepenuhnya, seolah ada kabut yang menyelimuti pandangannya. Ia merasakan dada yang sesak, seperti ada sesuatu yang mengganjal, dan kemudian rasa sakit di tubuhnya mulai terasa. Rasa sakit yang aneh yang membuatnya terbangun lebih cepat dari yang diinginkan.
Maria mencoba untuk menggerakkan tubuhnya, namun merasa tidak kuat. Perlahan, ia menyentuh tubuhnya, merasakan betapa anehnya perasaan itu. Ada sensasi yang sangat berbeda, terutama pada bagian tubuh yang terasa sangat tidak nyaman, bagian tubuh yang sangat pribadi. Kenapa? Maria bergumam pelan, kebingungannya semakin dalam. Ia menatap sekeliling ruangan, mencoba mengenali tempat itu, namun tidak ada yang terasa familiar. Ruangan itu tampak dingin, kosong, dan terlalu steril. Sebentar lagi, pintu ruang pemulihan terbuka. Sinta, seorang perawat yang cukup ramah, masuk dengan membawa nampan kecil berisi obat-obatan dan perlengkapan medis. Melihat Maria terbangun, Sinta tersenyum lembut meskipun ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. "Maria, kamu sudah bangun? Bagaimana rasanya? Kamu baru saja selesai prosedur donor darah, jadi mungkin akan merasa sedikit pusing," kata Sinta, menyarankan Maria untuk tetap tenang. Namun, saat mendengar kata prosedur donor darah, ingatan Maria langsung kembali ke kejadian sebelum ia tertidur. Ia teringat percakapan dengan Dr. Arif dan bagaimana dia setuju untuk mendonorkan darah demi ayahnya. Tapi ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa ia ingat dengan jelas. Maria mengangkat tangannya, mencoba untuk berbicara, namun suaranya terhalang. "Sinta," katanya pelan, ada yang aneh. Bagian tubuh saya merasa sakit, terutama bagian bawah saya." Sinta menatapnya dengan ekspresi sedikit bingung. "Maria, mungkin itu hanya efek dari prosedur. Jangan khawatir, kamu akan merasa lebih baik setelah istirahat sebentar. Saya akan memberitahukan dokter," jawabnya sambil berusaha menenangkan. Namun, Maria merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Perasaan sakit di bagian tubuh yang sangat pribadi membuatnya semakin terbangun dari keterlenaan. Tubuhnya terasa lemah, namun rasa ketakutan yang mendalam menguasai pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi selama ia tidak sadarkan diri? Ia merasakan kekosongan dalam pikirannya, seolah ada bagian dari dirinya yang hilang, sebuah kenangan yang tersembunyi. Setelah beberapa menit, Dr. Arif masuk ke ruangan dengan langkah cepat seperti biasa. Maria yang melihatnya merasakan sebuah perasaan tidak nyaman yang menyelimuti dirinya. Ada sesuatu pada wajah Dr. Arif yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia tampak terlalu tenang, terlalu profesional, namun ada sesuatu yang terasa asing. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah atau bahkan empati seperti yang biasanya ia harapkan dari seorang dokter. "Maria, kamu sudah bangun," kata Dr. Arif dengan nada suara yang datar, meskipun ada usaha untuk terlihat ramah. "Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa lebih baik?" Maria hanya mengangguk meski pikirannya berputar cepat. "Dokter, saya merasa sangat aneh. Ada rasa sakit. Saya tidak bisa ingat dengan jelas apa yang terjadi setelah saya tertidur. Mengapa saya merasa seperti ini?" Suara Maria terdengar cemas, meskipun ia berusaha tetap tenang. Dr. Arif tersenyum tipis, namun senyuman itu terasa tidak tulus. "Maria, jangan khawatir. Itu adalah efek dari prosedur. Terkadang setelah transfusi darah, tubuh bisa merasa sedikit berbeda, terutama jika ada sedikit ketegangan pada prosesnya. Kamu hanya perlu istirahat dan semuanya akan kembali normal. Kita sudah melakukan yang terbaik untuk ayahmu juga." "Bapak Hadi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan," jawab Dr. Arif dengan suara yang terdengar sangat meyakinkan. Namun, Maria merasa ada yang tidak benar. Sesuatu dalam cara Dr. Arif berbicara, dalam sikapnya yang terlalu tenang, membuatnya merasa lebih cemas. Sesuatu yang tidak ia pahami. "Tapi, saya merasa tidak nyaman, dokter.
Saya merasa sakit di bagian tubuh saya yang sangat pribadi, kata Maria. Matanya mulai basah, menyembunyikan rasa takut yang semakin besar. Dokter Arif tampak sedikit terkejut, namun ia cepat-cepat mengubah ekspresi wajahnya menjadi lebih profesional. Maria, saya mengerti perasaanmu, tetapi ini adalah hal yang normal. Banyak orang merasa tidak nyaman setelah prosedur, terutama karena kekhawatiran dan stres yang mereka alami. Jawabnya, mencoba meyakinkan Maria lebih jauh. Kamu akan merasa lebih baik setelah beberapa waktu. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Namun, perasaan Maria semakin buruk. Ia merasakan ketidakberesan dalam kata-kata Dokter Arif, dan ada sesuatu yang sangat mengganggu dalam sikapnya. Kenapa ia merasa seolah-olah Dokter Arif berusaha mengalihkan perhatiannya? Mengapa ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar prosedur medis biasa? Maria mencoba untuk duduk lebih tegak, namun tubuhnya lemas. Ia mengingatkan dirinya bahwa ini adalah tentang ayahnya, tentang Bapak Hadi yang membutuhkan darahnya untuk bertahan hidup. Namun, ada sesuatu yang terasa seperti pengkhianatan, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ketidaknyamanan fisik. Sinta yang melihat Maria semakin gelisah, mendekat dan berkata dengan suara lembut, "Maria, jangan khawatir, kami akan terus memantau kondisimu. Dokter Arif tahu apa yang dia lakukan." Maria menatap Dokter Arif, mencoba melihat lebih dalam ke matanya. "Apakah ada sesuatu yang saya tidak tahu, dokter? Kenapa saya merasa berbeda?" tanyanya. Suaranya mulai bergetar, penuh ketidakpastian. Dokter Arif tampak terdiam sejenak, kemudian mengalihkan pandangannya. "Maria, percayalah padaku. Semua ini adalah bagian dari prosedur yang diperlukan untuk membantu ayahmu," jawabnya. Suara yang lebih dingin kali ini. Maria merasakan ketegangan di udara. Semua yang telah terjadi semakin membingungkan dan penuh ketidakpastian. Ia ingin percaya pada Dokter Arif, namun ada perasaan yang sangat kuat di dalam dirinya yang mengatakan bahwa ia telah dibohongi. Sebuah pertanyaan besar menggantung di pikiran Maria, namun ia tidak tahu harus bertanya apa. Dengan tubuh yang lemah dan rasa sakit yang tak terucapkan, Maria hanya bisa berbaring kembali, berusaha mencerna semuanya, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Ia merasa terperangkap antara kepercayaan pada dokter yang merawat ayahnya dan ketidakpastian yang mengerogoti hatinya. Maria merasa seperti terjaga dari sebuah mimpi yang sangat gelap dan suram. Ketika matanya terbuka, dunia di sekitarnya terasa kabur. Seolah ada kabut tipis yang menyelimuti setiap objek yang ada di ruangan. Ada rasa sakit yang datang begitu kuat, bukan hanya di tubuhnya yang terasa lemah, tetapi juga di dalam pikirannya. Kepalanya berdenyut-denyut dan seluruh tubuhnya terasa seperti dirantai lelah, terjebak dalam kondisi yang sulit dijelaskan. Suara mesin detak jantung yang terpasang pada tubuh ayahnya, Bapak Hadi, yang berada di ruang sebelah, terdengar seperti suara yang bergema, menambah rasa cemas yang merayapi dirinya. Ruangan tempat Maria terbaring terasa asing. Dinding yang putih steril, aroma antiseptik yang kental, dan lampu neon yang menyinari sekeliling dengan terang membuatnya merasa sangat terisolasi. Ada sesuatu yang tidak biasa dan perasaan ini semakin menekan dirinya. Ia merasa kosong, kehilangan arah, seolah-olah ada bagian dari dirinya yang hilang. Matanya menatap langit-langit ruangan yang dingin, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk bangkit. Namun, ketika ia mulai bergerak, ada rasa sakit yang begitu tajam yang mengingatkan dirinya bahwa sesuatu telah terjadi padanya.
sesuatu yang tak bisa ia ingat dengan jelas. Rasa sakit itu tidak hanya muncul di tubuhnya, tetapi juga dalam pikirannya, seolah ada kenangan yang terkubur atau bahkan yang sengaja disembunyikan dari dirinya. Perlahan, Maria menoleh ke samping, mencoba mencari jawaban atas kekosongan yang merasuki dirinya. Namun, ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Tubuhnya terasa berbeda, ada bagian tubuhnya yang terasa sangat tidak nyaman, jauh lebih dari sekadar kelelahan. Bagian tubuhnya yang sangat pribadi, yang selalu ia jaga, terasa sakit, sebuah perasaan yang sangat aneh dan membingungkan. Apa yang sebenarnya terjadi padanya selama ia tidak sadar? Maria menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya, namun tubuhnya terus memberikan sinyal ketidaknyamanan yang semakin mengganggu. Keadaannya semakin membingungkan. Apa yang telah terjadi pada dirinya? Mengapa ia merasa sangat tidak nyaman? Mengapa tubuhnya terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang terlewat, sesuatu yang tersembunyi dalam kelamnya ingatan? Saat itu, pintu ruang pemulihan terbuka dengan pelan, dan Sinta, perawat yang tadi menemaninya, muncul dengan ekspresi wajah yang sedikit khawatir. Sinta membawa nampan kecil berisi obat-obatan dan perlengkapan medis. Dia tampak sedikit ragu saat melihat Maria terbangun, meskipun dengan senyum ramah yang selalu ia tunjukkan pada pasiennya. "Maria, kamu sudah bangun?" tanya Sinta dengan suara lembut, namun matanya tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. "Bagaimana perasaanmu? Kami sudah melakukan prosedur yang dibutuhkan. Kamu harus merasa sedikit pusing." Namun, kata-kata Sinta tidak cukup menenangkan Maria. Hatinya berdebar lebih cepat dan pandangannya tajam. "Sinta," suara Maria terdengar lemah. "Ada sesuatu yang tidak beres. Bagian tubuh saya merasa sangat sakit, terutama di bagian bawah saya. Apa yang terjadi pada saya? Mengapa saya merasa seperti ini?" Sinta tampak bingung, namun mencoba untuk tetap tenang. "Maria, mungkin itu hanya efek dari prosedur. Jangan khawatir, kamu akan merasa lebih baik setelah beberapa waktu. Saya akan segera memberitahu dokter," jawabnya, berusaha untuk meredakan kekhawatiran Maria. Meskipun dalam hatinya ia juga merasa ada yang tidak biasa. Maria menatap perawat itu dengan penuh kebingungan dan ketakutan. Semua yang ia tahu adalah bahwa ia tidak bisa mengingat apa yang terjadi selama ia tidak sadar. "Prosedur donor darah, itu yang dijelaskan oleh Dr. Arif, bukan? Tapi kenapa tubuhnya merasa berbeda? Mengapa rasa sakit yang ia alami begitu tajam dan mengganggu? Mengapa ada kekosongan dalam ingatannya? Dan mengapa perasaan itu begitu nyata? Sinta, apa benar saya hanya mendonorkan darah? Apa yang sebenarnya terjadi padaku?" Maria bertanya. Suaranya mulai bergetar. Setiap detik yang berlalu hanya menambah kebingungannya. Ada ketegangan di udara, seperti ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak ingin ia ketahui. Sinta tampak terkejut, namun segera berusaha menenangkan Maria. "Maria, saya akan segera memberitahukan dokter," katanya sambil cepat-cepat meninggalkan ruangan. Wajahnya tidak bisa menyembunyikan rasa gelisah yang tiba-tiba muncul. Maria yang semakin bingung dan cemas, merasa terperangkap dalam ketidakpastian. Tak lama setelah Sinta pergi, Dr. Arif muncul di ambang pintu. Sosoknya tampak biasa saja, tetap profesional dengan jas putih yang rapi dan ekspresi wajah yang terkendali. Namun, ada sesuatu dalam cara dia berjalan yang mengganggu Maria. Tidak ada kehangatan dalam tatapan matanya, hanya sebuah jarak yang semakin terasa besar antara dirinya dan dokter yang selama ini ia percayai. "Maria," suara Dr. Arif terdengar agak datar. "Saya lihat kamu sudah terbangun. Bagaimana perasaanmu?"
Dia melangkah mendekat, terlihat tenang meskipun Maria bisa merasakan ketegangan di balik sikapnya yang profesional. Maria menatap Dr. Arif dengan penuh kebingungan dan ketakutan yang meluap. "Dokter," kata Maria dengan suara yang hampir bergetar, "ada yang salah. Saya merasa sangat sakit bagian tubuh saya. Sangat sakit. Apa yang terjadi padaku? Kenapa saya merasa seperti ini?" Dr. Arif mengangguk perlahan, meskipun ada sesuatu dalam tatapannya yang terasa sangat dingin. "Maria, itu adalah efek dari prosedur yang dilakukan. Mungkin kamu sedikit cemas atau tertekan. Itu bisa menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan setelah prosedur, terutama jika seseorang tidak tidur cukup atau terlalu stres." Maria menatapnya dengan intens. "Tapi saya tidak merasa seperti ini karena stres, dokter. Ini berbeda. Saya merasa seperti ada yang hilang dari ingatan saya, dan tubuh saya terasa sangat berbeda." Dr. Arif terdiam sejenak. Wajahnya tetap tenang, namun Maria bisa merasakan ketegangan yang semakin kuat. "Maria, saya mengerti perasaanmu, namun kamu harus memahami bahwa prosedur ini sangat penting untuk ayahmu. Saya melakukan ini untuk kebaikan ayahmu. Kami hanya mengambil darah untuknya, dan ini adalah bagian dari upaya untuk menyelamatkannya." Namun, kata-kata Dr. Arif terdengar semakin jauh di telinga Maria. Ia merasa ada sesuatu yang sangat janggal. Ada sesuatu yang tidak benar dalam pernyataan Dr. Arif. Kenapa ia tidak bisa ingat apa yang sebenarnya terjadi selama ia dibius? Kenapa tubuhnya terasa sakit seperti ini? Dan kenapa perasaan takut itu semakin dalam? Perasaan Maria semakin kacau, kebingungannya semakin mendalam. Ia merasa terjebak antara kepercayaan pada dokter yang telah merawat ayahnya dan ketakutannya akan sesuatu yang lebih gelap yang sedang mengintai di balik prosedur tersebut. Semua yang ia tahu adalah bahwa sesuatu telah terjadi, sesuatu yang lebih dari sekadar donor darah. Dan sekarang ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Dengan tubuh yang lemah dan hati yang penuh ketakutan, Maria memutuskan untuk tidak diam. Ia harus mencari tahu lebih banyak, meskipun ia tidak tahu apakah ia siap menghadapi kebenaran yang akan datang. Malam di rumah sakit terasa lebih panjang dari biasanya. Suasana di luar ruangan Maria yang kini terbaring dalam kebingungannya sangat sunyi. Sesekali, suara langkah kaki para staf medis yang berlalu di lorong terdengar samar-samar. Namun, bagi Maria, setiap detik terasa seperti beban yang semakin berat, semakin menekan, dan semakin membuatnya terjaga dari tiduran yang sebenarnya ia butuhkan. Ia merasa terjebak dalam ruang yang tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis. Sejak percakapan terakhirnya dengan Dr. Arif, rasa curiga yang mulai tumbuh dalam hatinya semakin menguat. Meskipun dia tidak bisa mengingat sepenuhnya apa yang terjadi saat ia tidak sadar, ada perasaan yang tak bisa ia hilangkan. Perasaan seperti dirinya telah diserang, dilecehkan. Tubuhnya yang terasa sakit dan tidak wajar adalah bukti nyata bahwa ada yang salah. Tidak mungkin rasa sakit itu hanya akibat prosedur medis yang dijelaskan oleh Dr. Arif. Terlebih lagi, ingatan tentang apa yang terjadi dalam keadaan setengah sadar semakin kabur. Seolah-olah ada sesuatu yang telah sengaja disembunyikan darinya. Maria duduk di tempat tiduran, menatap keluar jendela kecil yang menghadap ke taman rumah sakit. Langit malam terlihat gelap dengan beberapa bintang yang berkelip di kejauhan, tetapi pikirannya gelap, jauh lebih gelap daripada malam itu. Ia merasa cemas, bingung, dan terperangkap dalam ketidakpastian. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Tanyanya dalam hati, berulang-ulang.
Tidak ada yang bisa memberinya jawaban yang memadai. Perasaan takut itu kini mulai menyelubungi dirinya. Perasaan yang jauh lebih besar dari sekedar kekhawatiran tentang kesehatan fisiknya. Ketakutan itu datang dari ketidakpastian apa yang telah terjadi padanya saat ia dibius. Dan mengapa Dr. Arif terlihat begitu tidak tulus setiap kali ia berbicara. Ia mulai merasa bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan penyakit ayahnya, tetapi juga dengan sebuah kebenaran yang mengerikan yang sedang berusaha disembunyikan. Pagi berikutnya, saat udara di rumah sakit mulai terasa lebih hangat, Maria bertekad untuk menemukan jawaban. Ia tahu bahwa ia tidak bisa tinggal diam, terjebak dalam kebingungannya. Ia harus mencari tahu apa yang telah terjadi padanya. Dan yang lebih penting, ia harus mencari tahu apakah kepercayaan yang ia berikan kepada Dr. Arif selama ini benar-benar layak. Dengan susah payah, Maria mencoba bangkit dari tempat tiduran. Tubuhnya masih terasa lemah, namun ada rasa kuat dalam dirinya yang menggerakkan langkahnya. Ia mengenakan pakaian rumah sakit yang masih tersisa di tubuhnya dan berusaha berjalan menuju lorong rumah sakit. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, namun ia menepis rasa lemah itu, bertekad untuk mencari kebenaran. Di lorong rumah sakit, suasana semakin ramai. Beberapa pasien lain yang sedang berjalan dengan perawat mereka. Suara alat-alat medis yang terus berbunyi dan percakapan antara staf medis menggema di udara. Namun, semua suara itu terasa jauh dari Maria. Di pikirannya hanya ada satu hal, Dr. Arif. Apa yang sebenarnya terjadi saat ia dibius? Apakah ia benar-benar hanya mendonorkan darahnya? Atau ada sesuatu yang lebih gelap yang disembunyikan? Maria memutuskan untuk pergi ke bagian administrasi rumah sakit untuk meminta informasi lebih lanjut. Ia tahu bahwa rekaman medisnya akan menjadi kunci untuk membuka kebenaran. Namun ia merasa cemas tentang bagaimana cara mendapatkannya tanpa menimbulkan kecurigaan. Di dalam hatinya, Maria tahu ia harus berhati-hati karena ia belum tahu apakah Dr. Arif mengetahui apa yang sedang ia rencanakan. Setelah beberapa menit berjalan, Maria sampai di bagian administrasi, di mana seorang petugas yang ramah duduk di belakang meja. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" tanya petugas tersebut dengan senyum yang sopan. Maria mencoba untuk tetap tenang meskipun hatinya berdebar. "Saya ingin meminta salinan rekaman medis saya," jawabnya dengan suara yang terdengar lebih yakin daripada yang ia rasakan. "Saya baru saja menjalani prosedur medis dan saya perlu memeriksanya lebih lanjut." Petugas itu menatapnya dengan agak ragu, namun kemudian mengangguk. "Tentu, bisa Anda beritahu nama lengkap Anda dan tanggal lahirnya?" Maria memberikan data dirinya dan petugas mulai mengetik di komputer. Sementara itu, Maria mencoba untuk menenangkan dirinya, berpikir tentang bagaimana ia akan menghadapi apapun yang akan ditemukan dalam rekamannya. Ketika petugas akhirnya menyerahkan salinan rekaman medisnya, Maria merasakannya seperti sebuah benda yang berat, sebuah kunci untuk mengetahui kebenaran, sekaligus sumber dari ketakutannya. Setelah keluar dari bagian administrasi, Maria segera menuju ruang yang lebih sepi, jauh dari pandangan orang lain. Ia membuka salinan rekam medisnya dengan tangan gemetar. Setiap halaman yang dibacanya semakin membuatnya merasa tidak nyaman. Nama Dr. Arif tercantum di setiap bagian prosedur yang tercatat, seolah-olah ia telah melakukan setiap langkah medis yang sesuai prosedur. Namun, ada satu hal yang sangat mencurigakan. Ada bagian yang tidak dijelaskan dengan jelas. Tertulis bahwa Maria diberi anestesi lokal, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai dosis atau jenis anestesi yang digunakan.
Tidak ada keterangan lain yang bisa menjelaskan secara rinci prosedur yang dilakukan selama ia tidak sadar. Maria menggigit bibirnya. Perasaan terperangkap semakin dalam. Ia tidak tahu apakah ia bisa mempercayai apa yang tertulis di kertas itu. Ada kekosongan besar dalam catatan medis yang sangat mencurigakan. Sesuatu yang disembunyikan. Ia bisa merasakan bahwa ini adalah titik balik dalam pencariannya untuk menemukan kebenaran. Tidak ada penjelasan yang cukup memadai, dan Dr. Arif jelas menyembunyikan sesuatu. Maria memutuskan untuk mencari bantuan. Ia ingat sahabatnya, Dina, yang selalu mendukungnya dalam masa-masa sulit. Dina adalah seorang mahasiswa hukum yang selalu peka terhadap ketidakberesan, dan ia bisa menjadi kunci untuk membantunya menavigasi jalan yang penuh ketidakpastian ini. Dengan cepat, Maria menghubungi Dina. "Dina, aku butuh bantuanmu," kata Maria dengan suara terbata-bata. "Ada sesuatu yang salah di rumah sakit ini. Aku merasa seperti aku dikhianati." Dina segera setuju untuk datang dan membantu. Mereka sepakat untuk bertemu di kafe dekat rumah sakit, tempat yang lebih aman untuk berbicara tanpa takut didengar oleh siapapun. Saat Maria menunggu kedatangan Dina, ia merasa perasaan yang sangat menggelisahkan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu satu hal, ia tidak akan menyerah. Ia akan menemukan kebenaran, tidak peduli seberapa sulit perjalanan ini. Setelah beberapa jam yang penuh kecemasan dan ketidakpastian, akhirnya Maria duduk di meja kafe yang terletak di pojok jalan, hanya beberapa langkah dari rumah sakit. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan gemerlap lampu jalan membuat langit kota terlihat gelap dan sepi. Dalam hatinya, Maria merasakan kegelisahan yang semakin menggerogoti dirinya. Ia memandang rekaman medis yang tergeletak di atas meja. Kertas itu tampak begitu tebal dan berat. Sebuah bukti yang harus dihadapi, tetapi juga sumber ketakutan yang luar biasa. Di hadapannya Dina, sahabat sekaligus teman dekatnya sejak kecil, duduk dengan ekspresi serius. Dina adalah sosok yang selalu rasional dan tegas. Seorang mahasiswa hukum yang cerdas, yang bahkan seringkali mampu melihat hal-hal yang tidak disadari oleh orang lain. Mata Dina yang tajam menatap rekaman medis itu, lalu kembali mengamati Maria dengan penuh perhatian. "Maria, aku tahu ini berat, tapi kamu harus tahu apa yang terjadi, apapun yang harus kamu hadapi," kata Dina dengan nada yang penuh empati, namun tetap tegas. Maria mengangguk pelan, tetapi hatinya terasa semakin berat. Ia tahu, untuk menemukan kebenaran, ia harus menghadapi kenyataan yang mungkin lebih sulit dari yang ia bayangkan. Ketika ia pertama kali melihat catatan medis itu, ada banyak kekosongan yang terasa mencurigakan. Tidak ada penjelasan yang jelas mengenai prosedur yang dilakukan. Semua tanda tanya itu semakin memperburuk rasa tidak nyaman yang ia rasakan. "Sinta memberitahuku tadi bahwa kamu baru saja menjalani prosedur medis besar, dan setelah itu ada beberapa hal yang membingungkan kamu," Dina melanjutkan, memecah keheningan di meja. "Ada hal yang sangat salah di sini, Maria. Kita harus menemukan cara untuk menghadapi Dr. Arif dan mencari tahu apa yang dia sembunyikan." Maria menarik napas dalam-dalam. "Aku sudah memikirkan itu. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku merasa seperti dibohongi. Perasaan ini, Dina, aku merasa seperti sesuatu yang sangat besar telah disembunyikan dari aku. Dan Dr. Arif, dia terlihat sangat tenang, seperti dia tahu semuanya akan baik-baik saja," kata Maria. Suaranya bergetar, namun penuh tekad. Dina mengangguk, menyadari beban yang kini harus dipikul sahabatnya. "Oke, kita akan hadapi ini bersama,"
Kita akan buktikan apa yang sebenarnya terjadi. Kita butuh bukti yang lebih jelas. Apakah ada CCTV di ruang medis? Apa kita bisa mendapatkannya? Maria merasa sedikit lega mendengar kata-kata Dina. Namun, di dalam dirinya tetap ada ketegangan yang sulit disembuhkan. Apa yang akan ia temui nanti saat menghadap Dr. Arif? Apakah ia akan mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari? Atau justru semakin terperangkap dalam kebohongan yang lebih besar? Setelah beberapa jam berdiskusi, Maria dan Dina memutuskan untuk pergi ke rumah sakit lebih awal pagi itu. Mereka akan mencari tahu tentang rekaman CCTV dan berbicara langsung dengan Dr. Arif. Walaupun Maria tahu ini akan sangat sulit, ia merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain selain mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Begitu mereka tiba di rumah sakit, Maria merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Setiap langkahnya terasa semakin berat. Rumah sakit itu tampak sepi, hanya ada beberapa pasien yang berjalan dengan perawat mereka, sementara sebagian besar staf medis terlihat sibuk di balik layar. Maria merasa seolah-olah dunia sekelilingnya mulai mengecil dan setiap gerakan terasa seperti akan terdeteksi oleh seseorang yang akan menghalanginya. Maria dan Dina menuju ke ruang administrasi lagi, mencoba mencari tahu apakah mereka bisa mendapatkan akses ke rekaman CCTV yang ada di ruang medis tempat Maria menjalani prosedur. Sambil menunggu petugas administrasi, Maria mencoba menenangkan dirinya, berusaha fokus pada tujuan mereka. Setelah beberapa menit, petugas administrasi akhirnya datang. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan senyum ramah, meskipun jelas ada ketegangan di udara. Dina langsung membuka percakapan. "Kami ingin meminta rekaman CCTV dari ruang medis tempat pasien Maria dirawat beberapa hari lalu," kata Dina. Suaranya terdengar tegas namun sopan. "Kami mencurigai ada yang tidak beres dengan prosedur yang dilakukan terhadapnya. Kami perlu bukti untuk keperluan investigasi lebih lanjut." Petugas administrasi terlihat ragu, dan Maria merasakan kekhawatiran yang mulai menyelubungi dirinya. Namun, Dina tetap tenang. "Kami bisa bekerja sama dengan pihak rumah sakit untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik," tambah Dina, memancarkan aura kepercayaan diri yang sulit ditentang. Setelah beberapa menit yang tegang, petugas administrasi akhirnya mengangguk dan memberikan akses ke rekaman CCTV. Ini rekaman yang diminta, tapi harap diingat bahwa hanya untuk investigasi internal. Kami tidak dapat membagikan rekaman tanpa izin lebih lanjut. Maria dan Dina membawa rekaman tersebut ke ruang yang lebih sepi, tempat mereka bisa menontonnya tanpa gangguan. Ketika rekaman mulai diputar, Maria merasakan degupan jantungnya semakin cepat. Ini adalah momen yang sangat menentukan. Rekaman CCTV menunjukkan suasana di ruang medis tempat Maria dirawat. Dalam video tersebut, terlihat jelas bagaimana Dr. Arif dan beberapa perawat melakukan prosedur medis. Namun, yang membuat Maria terkejut adalah apa yang ia lihat setelah ia dibius. Dalam rekaman tersebut, Dr. Arif tampak mengambil beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang biasa dilakukan pada pasien yang sedang menjalani donor darah. Tindakan-tindakan itu tampak sangat tidak profesional, bahkan berlebihan, sesuatu yang tidak bisa disembunyikan oleh catatan medis manapun. Maria menonton dengan cemas. Setiap detik yang berlalu membuat hatinya semakin hancur. Ada momen ketika Dr. Arif tampak berbicara dengan perawat lainnya. Tampak sangat yakin, namun ada ekspresi yang berbeda. Sebuah ekspresi yang tampak seperti kebohongan. Ia merasa dirinya menjadi saksi dari sesuatu yang sangat mengerikan, dan kesadarannya mulai menyadari kebenaran yang menyakitkan. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Maria. Suaranya serak dan hampir tak terdengar. Dia
telah melakukan sesuatu padaku yang tidak bisa dimaafkan." Dina menatap rekaman tersebut dengan serius. "Kita harus melapor ke pihak yang berwenang. Tidak ada jalan lain. Ini adalah tindakan pelecehan yang jelas dan kita punya bukti kuat sekarang. Kita akan membawa kasus ini ke ranah hukum." Namun, saat Maria menatap rekaman tersebut, ada perasaan bercampur yang sulit ia ungkapkan. Ia merasa marah, kecewa, dan sangat bingung dengan apa yang terjadi. Apakah ini adalah akhir dari perjalanan hidup yang ia kenal? Apakah kepercayaannya pada dunia medis, pada Dr. Arif, dan bahkan pada dirinya sendiri bisa kembali seperti semula? Aku harus melakukannya. Aku harus mencari keadilan," kata Maria dengan suara yang lebih kuat. "Tidak ada lagi yang bisa menghalangi aku untuk mencari kebenaran." Dina mengangguk penuh dukungan. "Kita akan melakukannya bersama-sama. Kami akan mendapatkan keadilan untukmu, Maria." Kegelapan malam semakin menggelap saat Maria berdiri di depan pintu rumah sakit, menatap gedung besar yang seolah menghisap semua cahaya di sekitarnya. Lampu-lampu jalan di luar rumah sakit berpendar di balik kabut tipis, menciptakan suasana yang dingin dan hampir menyeramkan. Namun, hati Maria terasa jauh lebih gelap dari malam itu. Pikirannya kacau balau, dihantui oleh kenangan tentang apa yang telah ia temukan, apa yang telah dilakukan oleh orang yang ia percayai sebagai penyelamat ayahnya. Maria tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Tetapi baginya, itu bukan lagi tentang apa yang telah dilakukan Dr. Arif. Itu tentang apa yang telah terjadi padanya, tentang dirinya sendiri. Sesuatu yang telah merusak rasa percaya dirinya, yang mencabik-cabik kepercayaannya kepada dunia medis dan bahkan mengikis keyakinannya pada kemanusiaan itu sendiri. Di dalam rumah sakit, suara mesin dan langkah kaki perawat yang berlalu lalang terasa semakin samar. Maria merasa terasingkan, seolah berada di dunia yang berbeda. Dunia yang kini penuh dengan keraguan dan kebohongan. Ia merasakan kehampaan yang luar biasa saat mengingat apa yang terjadi pada dirinya selama ia tidak sadar dan bagaimana Dr. Arif tampak begitu tenang, begitu tidak terpengaruh oleh tindakan yang jelas-jelas salah. Beberapa hari berlalu sejak mereka memutuskan untuk melapor. Maria tak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam wajah Dr. Arif menghantui pikirannya. Sesuatu yang tak bisa ia hindari, seolah-olah setiap langkahnya di rumah sakit mengingatkan dirinya akan kebohongan yang semakin besar. Proses hukum yang sedang berjalan terasa sangat lambat. Maria tahu bahwa ia harus terus maju, tetapi hatinya merasa begitu hancur, tak tahu apa yang akan ia temui dalam pertempuran ini. Pada suatu sore yang mendung, Maria duduk di bangku rumah sakit menatap keluar jendela. Ia tidak tahu lagi apakah ia ingin merasa marah atau justru merasa kosong. Semua perasaan itu bercampur menjadi satu. Ia merasa seperti telah kehilangan sebagian besar dari dirinya, bagian dari dirinya yang dulu kuat dan tak tergoyahkan. Kini ia merasa lemah, seperti hancur berkeping-keping. Dina datang mendekat dan duduk di samping Maria. Dina menatap sahabatnya dengan penuh perhatian, lalu menggenggam tangannya dengan lembut. "Maria, aku tahu ini sangat berat bagimu, tapi kita harus ingat, ini bukan hanya untukmu, ini juga untuk ayahmu. Kita berjuang untuk keadilan, bukan hanya untuk diri kita sendiri." Maria menoleh ke Dina, matanya basah. Aku tidak tahu harus bagaimana, Dina. Aku merasa sangat malu. Aku merasa seperti ada yang hilang dari diriku.
Aku merasa hancur dan aku tidak tahu apakah aku bisa kembali seperti dulu. Suaranya pecah dan tangisnya yang tertahan selama ini akhirnya meledak. Dina memeluk Maria dengan erat, berusaha menenangkan sahabatnya. Maria, kamu bukanlah apa yang telah terjadi padamu. Kamu adalah dirimu sendiri dan kamu kuat. Keberanianmu untuk mencari kebenaran adalah hal yang luar biasa. Jangan biarkan apa yang telah dilakukan oleh orang lain merusak dirimu. Kamu akan melewati ini. Kita akan melewati ini bersama-sama. Namun, meski Dina berbicara dengan penuh keyakinan, Maria merasa sangat sulit untuk menerima kata-kata tersebut. Semua yang telah terjadi padanya terasa begitu nyata, begitu mendalam. Ia merasakan ketidakberdayaan yang semakin besar, rasa yang menggerogoti dirinya. Setiap kali ia berpikir tentang apa yang telah ia alami, apa yang telah dilakukan kepadanya, Maria merasakan perasaan malu yang sangat dalam, seolah-olah dirinya tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia telah menjadi korban. Ia merasa seperti telah kehilangan dirinya dalam proses ini. Ia merasa seolah-olah dirinya tak lebih dari sekadar objek, dan itu adalah rasa yang paling menyakitkan, rasa yang merampas jiwanya. Ketika malam tiba, Maria kembali ke rumah sakit, di mana ayahnya masih terbaring lemah. Bapak Hadi masih dalam kondisi kritis, meskipun sedikit lebih stabil. Maria duduk di sisi tempat tidur ayahnya, memegang tangan ayahnya yang dingin dan terkulai. Dalam kesunyian malam itu, Maria berbicara pada ayahnya, meskipun ia tahu bahwa ayahnya tak bisa mendengar. "Ayah, aku tahu kamu pasti ingin aku kuat. Aku berjanji akan terus berjuang, meskipun aku merasa lelah dan hancur. Tapi aku merasa seperti bagian dari diriku telah hilang. Aku ingin kamu bangun dan memberiku kekuatan. Seperti dulu, aku ingin kita bisa melewati ini bersama-sama." Dengan air mata yang mengalir tanpa bisa ditahan, Maria menundukkan kepalanya dan menyandarkan tubuhnya pada sisi tempat tidur ayahnya. Selama ini, ia selalu merasa harus menjadi tumpuan bagi ayahnya. Namun kini, dalam kesendirian itu, ia merasa kehilangan arah. Ia merasa terjebak antara apa yang ia tahu benar dan apa yang telah dilakukan padanya. Ia merasa seperti hancur, namun tak tahu bagaimana cara untuk mengembalikan dirinya. Namun, meski hatinya penuh dengan rasa takut, rasa sakit, dan keputusasaan, Maria tahu bahwa ia tak bisa mundur. Ia sudah memutuskan untuk mencari keadilan, dan ia akan melakukannya. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk ayahnya yang masih terbaring tak berdaya. Keputusan itu adalah satu-satunya yang memberi Maria sedikit kekuatan untuk melangkah maju. Esok harinya, saat matahari mulai terbit, Maria merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu bahwa perjuangannya masih panjang, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang berkata bahwa ia harus terus melangkah. Hanya dengan menghadapi kenyataan, hanya dengan menemukan keadilan, ia bisa kembali menemukan dirinya sendiri. Proses hukum yang sedang berjalan mungkin memakan waktu, tetapi Maria siap untuk menghadapi apapun yang datang. Saat ia melangkah keluar dari rumah sakit, Dina menyambutnya dengan senyum yang penuh dukungan. "Kamu kuat, Maria. Kita akan terus berjuang." Maria mengangguk, meskipun hatinya masih terasa penuh dengan kecemasan. Namun, kali ini ia merasakan sedikit harapan yang mulai tumbuh kembali. "Aku akan melewati ini," jawabnya, dengan keyakinan yang sedikit lebih kuat. "Aku tidak akan membiarkan diriku hancur karena apa yang telah terjadi. Aku akan bangkit." Dengan tekad yang semakin kuat, Maria tahu bahwa perjalanan panjang ini baru saja dimulai. Ia tidak bisa kembali ke masa lalu, tetapi ia bisa menciptakan masa depannya sendiri, satu langkah pada satu waktu.
hari-hari berlalu, dan setiap pagi Maria merasa bahwa dunia di sekitarnya semakin terasa berbeda. Rumah sakit yang dulu menjadi tempat harapan kini berubah menjadi tempat yang menakutkan, penuh dengan kebohongan dan ketidakpastian. Meskipun ia merasa hancur, ada satu hal yang masih memberi Maria kekuatan, keinginannya untuk menuntut keadilan. Ia tak akan membiarkan apa yang terjadi padanya terus berlanjut. Jika tidak untuk dirinya sendiri, maka untuk orang lain yang mungkin menjadi korban berikutnya. Pada suatu pagi yang cerah, Maria duduk di ruang tunggu kantor pengacara. Tangan gemetar memegang berkas-berkas yang telah disiapkan bersama Dina. Hatinya berdebar-debar, rasa takut dan cemas bercampur aduk. Namun, kali ini ia tidak lagi merasa sendirian. Dina duduk di sampingnya, memberikan dukungan yang tak ternilai. "Ini adalah langkah besar, Maria," kata Dina, menatap sahabatnya dengan mata penuh keyakinan. "Kamu sudah membuat keputusan yang tepat. Ini bukan hanya tentang dirimu, tetapi juga tentang keadilan bagi banyak orang lainnya yang mungkin tidak bisa bersuara." Maria mengangguk, namun ada rasa cemas yang masih menggerogoti dirinya. "Tapi, bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika mereka tidak percaya padaku? Mereka bisa saja memutarbalikkan fakta dan merusak segalanya." Dina meraih tangan Maria dan menggenggamnya dengan erat. "Kamu tidak sendirian, Maria. Kamu punya bukti, dan lebih dari itu, kamu punya keberanian. Tidak ada yang lebih kuat dari itu. Kita akan menghadapi ini bersama-sama." Tak lama setelah itu, pintu ruang pengacara terbuka, dan seorang pria paruh baya yang mengenakan jas rapi masuk. "Selamat pagi, Maria. Saya Pak Andi, pengacara yang akan membantu Anda dalam kasus ini," katanya dengan suara yang tenang namun penuh rasa hormat. "Saya sudah mempelajari dokumen yang Anda berikan dan saya ingin memastikan bahwa kita siap menghadapi proses ini dengan kekuatan penuh." Maria mengangguk, mencoba menenangkan dirinya, meskipun perasaan cemas tetap ada. "Terima kasih, Pak Andi. Saya hanya ingin memastikan bahwa keadilan bisa ditegakkan. Saya merasa sangat terguncang setelah mengetahui apa yang terjadi, dan saya tidak ingin ada lagi orang yang mengalami hal yang sama." Pak Andi duduk di hadapannya, membuka berkas yang telah disiapkan. "Kami akan membawa bukti CCTV yang menunjukkan perilaku tidak profesional dari Dr. Arif. Dengan bukti ini, ditambah dengan pernyataan medis dari beberapa ahli yang akan kami panggil, saya yakin kita bisa membuktikan bahwa apa yang terjadi pada Anda adalah pelecehan yang jelas. Namun, proses ini tidak akan mudah." Maria menarik napas dalam-dalam, merasakan beban yang berat di pundaknya. "Saya siap untuk apapun, Pak Andi. Saya ingin semua orang tahu apa yang terjadi, dan saya ingin Dr. Arif bertanggung jawab." Pak Andi mengangguk, kemudian memulai penjelasan lebih lanjut tentang langkah-langkah yang akan diambil. Maria mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun dalam hatinya masih ada ketegangan yang terus membayang. Proses hukum ini akan menjadi ujian besar, dan meskipun ia merasa tak berdaya, ada satu hal yang ia tahu pasti: ia tidak akan menyerah. Beberapa minggu berlalu, dan akhirnya sidang pertama untuk kasus Maria dimulai. Rumah pengadilan terasa lebih besar dari yang Maria bayangkan, dengan deretan kursi panjang yang penuh sesak oleh orang-orang yang menyaksikan proses hukum tersebut. Maria duduk di bangku terdakwa, perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Dina duduk di sampingnya, memberikan semangat melalui tatapannya yang penuh dukungan. Di ruang sidang, Dr. Arif hadir dengan pengacara pembela. Wajahnya terlihat tenang, meskipun ada sedikit ketegangan yang terlihat di matanya. Ia berpakaian rapi, seolah berusaha menutupi rasa cemas yang jelas terasa
di dalam dirinya. Namun, Maria bisa melihat bahwa ia tidak akan bisa lolos begitu saja. Ia sudah memiliki bukti yang cukup untuk membongkar segala kebohongan yang selama ini disembunyikan. Sidang dimulai dan hakim membuka persidangan dengan suara yang tegas. Kita akan mulai dengan mendengarkan bukti-bukti yang ada. Silakan pihak penggugat untuk mengajukan bukti pertama. Pak Andi maju ke depan, memegang salinan rekaman CCTV yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Yang mulia, kami akan memulai dengan bukti berupa rekaman CCTV yang menunjukkan perilaku tidak profesional yang dilakukan oleh terdakwa Dr. Arif pada saat prosedur medis terhadap klien kami, Maria. Rekaman mulai diputar di layar besar di depan ruang sidang dan Maria merasa darahnya berdesir saat melihat setiap detik yang terekam di video tersebut. Ia bisa melihat dengan jelas bagaimana Dr. Arif mengabaikan prosedur standar, bertindak dengan cara yang tidak pantas dan merugikan Maria. Suara langkah kaki di ruang medis itu bergema di telinga Maria, dan meskipun ia tidak bisa mengingat dengan jelas apa yang terjadi saat itu, sekarang semua itu terungkap di hadapannya. Di sisi lain, pengacara Dr. Arif mencoba membela dengan keras. Yang mulia, ini adalah kesalahan prosedural yang tidak disengaja. Rekaman tersebut tidak dapat dijadikan bukti yang kuat untuk tuduhan pelecehan. Namun, hakim menanggapi dengan tegas. Kami akan mendengarkan semua bukti secara objektif. Silakan lanjutkan. Pak Andi memanggil saksi ahli yang mengonfirmasi bahwa tindakan yang dilakukan oleh Dr. Arif tidak hanya melanggar prosedur medis, tetapi juga merupakan bentuk pelecehan terhadap pasien yang tidak bisa membela dirinya. Ini adalah pukulan telak bagi Dr. Arif. Pengacara Dr. Arif mencoba berargumen, namun semakin lama, argumennya semakin lemah. Maria merasakan ketegangan di dalam dadanya. Namun di saat yang sama, ada rasa lega yang perlahan muncul. Setiap bukti yang diajukan semakin memperkuat posisinya. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia tahu bahwa kebenaran sedang terungkap dan keadilan akan datang. Beberapa hari setelah persidangan, keputusan akhirnya keluar. Maria duduk di ruang tamu rumahnya, menunggu dengan hati yang berdebar-debar. Dina berada di sampingnya, menyemangati sahabatnya. Ketika telepon berbunyi, Maria langsung mengangkatnya, berharap untuk mendengar kabar baik. Maria, keputusan sudah keluar. Suara Pak Andi terdengar di ujung telepon. Dr. Arif dinyatakan bersalah atas pelecehan dan pelanggaran prosedur medis. Dia akan dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Maria terdiam sejenak, tak percaya dengan apa yang ia dengar. Kemudian, air matanya mulai mengalir, bukan karena rasa sakit, tetapi karena rasa lega yang luar biasa. Terima kasih Pak Andi. Suara Maria hampir tidak terdengar, penuh emosi. Terima kasih. Dina memeluk Maria dengan erat, merasakan kemenangan yang telah mereka raih bersama. Kamu melakukannya, Maria. Kamu berhasil mendapatkan keadilan. Maria menatap keluar jendela, merasa seperti beban besar telah terangkat dari bahunya. Ia tahu bahwa jalan menuju kesembuhan akan memakan waktu, tetapi ia telah melalui salah satu perjalanan yang paling sulit dalam hidupnya. Dengan keberanian yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya, Maria telah berdiri untuk dirinya sendiri dan untuk banyak orang yang tidak bisa bersuara. Ini bukan akhir, Dina, kata Maria, matanya penuh harapan. Ini baru permulaan. Saya akan terus berjuang untuk kebenaran. Tidak ada yang bisa menghapus apa yang saya alami, tapi saya bisa melangkah maju. Dan dengan itu, Maria tahu bahwa ia telah menemukan kekuatan yang tak tergoyahkan dalam dirinya. Sebuah kekuatan untuk menuntut keadilan, untuk memulai kembali, dan untuk melangkah ke masa depan
dengan penuh keyakinan.